Wakil Ketua DPRD Kota Banjarmasin Matnor Ali sempat dibuat geram dan beradu argumen dengan pekerja dan perwakilan Dinas PUPR Banjarmasin saat mengunjungi dan melakukan pengecekan ke proyek pembangunan jembatan Komplek Damai di Jalan Sutoyo S Banjarmasin Kamis pagi. Pemicunya pekerjaan proyek yang menggunakan anggaran hampir 1 miliar tersebut molor dan perencanaan didesain jembatan tak sesuai dengan keadaan di lapangan. Di sisi lain, keberadaan jembatan juga dinilai berpotensi membahayakan pengguna jalan. Pasalnya, keberadaan jembatan cukup tinggi dan curam hingga masyarakat sekitar melakukan aduan dan protes. Bahkan, warga juga menyatakan pekerja proyek jarang bekerja hingga molor hingga 1 bulan lebih, padahal penyelesaian seharusnya sudah rampung pada 13 Oktober lalu. Karena beberapa kali saya memberikan tegur tidak diindahkan oleh penyedia, oleh kontraktor ya. Karena ini dalam pengawasan kita. Saya tidak mau pekerjaan mereka yang usulan saya kualitasnya tidak baik. Setiap usulan saya, pokir kualitas baik itu jembatan maupun jalan itu harus kualitasnya yang bisa dinikmati oleh masyarakat, jangan ada kualitas yang abal-abal. Ini yang setiap hari saya kontrol. Nah, artinya temuan-temuan ini lebih tinggi dari hasil pengukuran konsultan dari pelaksanaan ini 60 cm tingginya. Saya minta diturunkan lagi disesuaikan dengan hasil konsultan. Oke Pak, siap. Mungkin. Jadi pembangunan jembatan Komplek Damai ini adalah pokir dewan, pokir kita ya. Jadi usulan kita, tentu kita bertanggung jawab juga harus mengawasi pelaksanaan pembangunan ini. Nah sebenarnya ada beberapa kendala dalam pembangunan ini. Yang pertama ya, waktu sudah melampaui batas. Artinya mereka penyedia berarti karena penalti ya, akan ada penalti per 100 per 1000 ya, per 1 formil ya. Artinya per hari itu makin denda dia sebenarnya, kena denda ya. Terus yang kedua, dalam pelaksanaannya tidak kesesuaian antara desain gambar dengan hasil survei konsultan pembangunan tingkat ketinggiannya melampaui opor kurang lebih 60 cm. Nah ini yang masyarakat yang meminta komplain ketinggiannya ini tidak rasional di jalan lingkungan setinggi kurang lebih 2 meter karena tingkat keruncingannya itu akan bisa menimbulkan bahaya bagi pengguna jembatan. Itu akan bisa meluncur langsung ke tengah jalan raya. Sesuai yang diinginkan warga. Jadi bukan RT yang menginginkan warga. Nah, jadi jangan salah jangan salah kata. Bukan RT, jadi keinginan warga. Jadi telah sudah sepakati tadi penandatanganan persetujuan masalah penyesuaian lagi. Emang sebenarnya awalnya kayak gimana Pak untuk pembangunannya Pak? Nah, awalnya ya seperti ini tadi yang kesepakatan tadi. Harusnya emang gitu. Tadinya kan udah dibangun tingginya hampir satu tembok ini. Otomatis kan banyak istilahnya itu udah kita takutnya membahayakan warga yang lewat. Apalagi kan ini curam tinggi sekali. Apalagi ini jalan utama, termasuk jalan utama sudah Komplek Damai ini. Jadi ralat bukan Jalan Damai Mas lah. Ini Komplek Damai. Komplek Damai ini tembus ke jalan tol sana, tembus ke Kamboja, tembus kemana lagi? Betul, Tiram tembus. Ini jalan ini jalan poros sama kayak seperti Gang 21. Sementara itu pihak PUPR Kota Banjarmasin tidak membantah ada ketidaksesuaian ukuran dalam perencanaan proyek jembatan Komplek Damai di kawasan Sutoyo S Banjarmasin. Namanya perencanaan tentunya kan dari hasil pengukuran di lapangan kemudian dituangkan di dalam gambar perencanaan. Tapi ya kan selalu ada terjadi perbedaan kondisi di lapangan pada saat kita melakukan perencanaan dengan waktu pelaksanaan gitu. Nah jadi di dalam pelaksanaannya itulah maka perlu ada penyesuaian ya, tapi masih tetap dalam kaidah-kaidah teknis. Jadi tidak misalnya kita waktu perencanaan kita tidak tahu ya seperti apa sih di bawah tanah kita itu seperti apa. Ternyata kan ada batu, ada kayu segala macam yang itu juga kemarin menghambat pelaksanaan. Jadi perlu ada penyesuaian, tapi secara
secara struktur, secara kaidah teknis itu tetap tadi sudah kita sepakati bahwa waktu pelaksanaan paling lambat di tanggal 7 Desember, ya kan, nanti PPK dan PPTK nanti yang akan melihat secara administrasinya, ya kan. Kemarin kontraknya di Adindum, misalnya ada penambahan waktu sampai dengan tanggal berapa, itu sudah lewat. Tentunya ada mekanisme di dalam proses berkontrak, ada pengenaan denda, ada pemberian kesempatan. Nah, nanti akan diterapkan aturan-aturan yang ada di dalam kontrak sesuai dengan peraturan yang ada. Sementara itu, pihak PUPR akan mengutus pihak PPK untuk terus mengawasi pengerjaan agar bisa selesai sesuai dengan waktu yang sudah disepakati. Di sisi lain, sesuai kesepakatan yang sudah dilakukan, pihak pekerja akan melakukan penurunan ketinggian jembatan serta memperpanjang oprit jalan masuk dan ditarget rampung pada 20 Desember mendatang. Adi Anwar, Duta TV, Banjarmasin.